Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sahabat Purwata dimanapun berada, pada kesempatan sore ini sebelum kita ke lapangan, terlebih dahulu di tempat ini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan mengolah media tanam. Jadi media tanam kita pada hari ini kita akan mengambil kompos yang sudah jadi dari hasil pelapukan kayu-kayu. Jadi batang-batang kayu lunak yang sudah bertahun-tahun tinggal itu sudah mengalami pelapukan dan sudah menjadi bercampur dengan daun-daun teman-teman. Nah inilah yang akan kita ambil. Jadi kayunya ini adalah kayu Cina atau bahasa di sini bahasa Makassarnya itu Tiamate. Kalau di Jawa disebut juga kayu Jawa teman-teman. Nah inilah yang sudah ditebang bertahun-tahun dan ditinggalkan begitu saja tanpa digunakan sebagai kayu bakar dan sudah mengalami pelapukan. Dia sudah hancur teman-teman. Nah inilah yang akan kita ambil, membuat kompos super teman-teman dengan campuran daun-daun yang sudah lapuk juga. Jadi lipmol yang kita bikin sendiri. Jadi ini adalah lipmol rekayasa teman-teman. Kita jadikan bahan campuran dari ampas kayu yang sudah lapuk ini. Kemudian ditambah dengan bonggol pisang yang sudah busuk juga. Jadi bonggol pisang dari hasil penebangan pisang, bonggolnya bukan batangnya teman-teman. Jadi ini bonggol yang sudah lapuk. Kita akan campur 3 bahan ini untuk memperoleh media tanam yang lengkap unsur haranya, mikronya, makronya dan beberapa unsur-unsur lain yang dibutuhkan untuk proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah-buahan teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman ikut apa yang akan kita lakukan di luar, di halaman belakang dari Purwata ini. Jadi sementara ini kita ada dalam ruangan, sementara menghabiskan teh dan kopi hangat pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan ke lapangan untuk melanjutkan proses pengambilan bahan kompos kayu ini teman-teman. Silakan ikut teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, inilah kayu-kayu yang sudah lapuk yang akan kita ambil teman-teman sebagai bahan kompos. Jadi ini adalah kayu Cina yang sudah lapuk kurang lebih 3-4 tahun yang lalu ditebang. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini teman-teman. Dia sudah mengalami pelapukan seperti ini teman-teman. Dia sudah hancur. Jadi dia sudah sangat lembek teman-teman. Dan inilah yang akan kita jadikan media tanam. Dengan campuran bahan-bahan lain teman-teman. Jadi di sini sangat banyak lipmol teman-teman.
dalam mall. Hasil pelapukan dari kayu-kayu. Dan daun-daun. Inilah hasil pelapukan dari kayu-kayu Cina yang sudah bertahun-tahun. Kita akan jadikan media untuk pertanaman sayuran di dalam pot atau dalam planter bag. Jadi kita akan ambil ini sebagai, kita akan fermentasi dulu bersama dengan bahan lain untuk dijadikan media tanam sayuran. Jadi ini sangat bagus, namun perlu dibebas hamakan dulu. Karena ini sangat rawan dengan penggerek-penggerek kayu yang sudah lama tersimpan atau hidup di dalam proses pelapukan kayu-kayu ini. Jadi ini adalah kayu-kayu yang sudah lapuk yang akan kita fermentasi. Oke teman-teman, silakan diikuti. Jadi kita sudah mendapatkan satu planter ini teman, media tanam kayu lapuk. Jadi dan satu ember besar. Jadi kita akan melakukan proses fermentasi teman-teman. Jadi kita akan memperlihatkan bagaimana caranya agar kompos kayu ini bisa dimanfaatkan dengan aman tanpa menimbulkan masalah bagi pertanaman kita nanti. Iya, kita akan fermentasi selanjutnya. Baik teman-teman, sahabat Purwakarta, inilah hasil pelapukan kayu-kayu Cina yang kita sudah ambil komposnya teman-teman. Namun tidak bisa langsung digunakan sebelum kita lakukan fermentasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan melakukan fermentasi teman-teman dengan campuran dua macam bahan lain. Jadi yang pertama adalah bonggol pisang yang sudah lapuk juga teman-teman. Ini adalah bonggol pisang sebagai penyuplai kandungan hara unsur fosfor teman-teman dengan kalium. Iya. Jadi kita akan tumpah ini. Ya, inilah
ampas kayu Cina, teman-teman. Kemudian kita akan campurkan sekam mentah. Jadi sekam ini fungsinya sebagai penetralisir dan mempercepat proses fermentasi. Jadi dia bisa mempercepat proses fermentasi dari bahan-bahan mikroba yang kita gunakan, teman-teman. Tidak usah terlalu banyak, cukup seperti ini saja. Kemudian kita campurkan bonggol pisang yang sudah dicincang ini. Seperti ini, teman-teman. Jadi sambil dicampur oleh teman, saya akan siapkan mikrobanya, mikro bioaktivatornya. Jadi kita gunakan mol, kita tetap menggunakan mol untuk proses fermentasinya, teman-teman. Jadi ini adalah mol nasi basi. Kita sangat percaya bahwa mol nasi basi ini sangat cepat memproses bahan-bahan bahan-bahan organik menjadi satu bahan yang luar biasa, teman-teman. Sudah terfermentasi. Jadi baunya seperti tape. Kita diamkan dulu beberapa saat. Baru kita siram. Jadi setelah tercampur 3 bahan, teman-teman, kita siramkan bioaktivatornya. Jadi kita akan hidupkan mikroba-mikroba baik di dalam media batang kayu ini, bercampur dengan bonggol pisang dan sekam mentah, teman-teman. Jadi ini kita akan paling lambat 1 minggu. Kalau 5 hari sudah bagaimana kondisinya, kita sudah langsung siapkan untuk mengisi polybag, teman-teman, untuk persiapan tanaman sayur dan tanaman-tanaman lain seperti lombok, tomat, kemudian sawi, cabai keriting. Kita akan tanam dalam planter bag melalui media tanam seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, setelah tercampur rata, kita bungkus. Jadi kita tetapkan saja di sini, teman-teman. Kita bungkus saja terpalnya seperti ini. Kemudian kita jadi ini hanya untuk mengamankan dari gangguan ayam atau air hujan. Tidak perlu istilah tertutup dan terbuka. Tetap dengan menggunakan mol nasi basi, tetap proses fermentasinya akan berjalan dengan baik, teman-teman. Oke, demikian, teman-teman, secara singkat bagaimana cara mengolah kayu-kayu lapuk, kayu-kayu yang berkayu lunak, teman-teman, yang mengalami pelapukan, baik itu di kebun atau di mana saja, yang kalau tidak kita lihat, dia akan dibawa oleh air atau dibawa oleh angin sehingga tidak bermanfaat. Olehnya itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pelapukan kayu ini menjadi media tanam yang sangat bagus, teman-teman. Jadi kita akan menanam sayuran dan sejenisnya hanya dengan menggunakan media kayu ini, media kayu lapuk, tanpa menggunakan tanah lagi. Jadi ini akan membantu mempercepat proses perakaran sayuran itu dan bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam media tanam. Oke, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Pulau Raguata. Akhirnya,
dari halaman belakang Pulau Ragowata, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.